dari seperti itu. Dan dari 2 tahun yang lalu permasalahan yang sama itu dari pengguna visa ziarah yang menyalahgunakan peraturannya. Jadi bukan sekedar untuk berhaji ya, visa ziarah itu disalahgunakan sebagai sarana untuk masuk ke Saudi untuk bekerja ya. Sekarang berhubung ada laporan 2 minggu yang lalu ada TKW yang dilaporkan majikannya ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlognya Sarah Moza. Selamat bergabung dan terima kasih banyak untuk semuanya yang selalu mendukung channel aku dengan like, subscribe, dan komennya. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan rezekinya. Dan untuk penonton saya yang ingin berniat berhaji ataupun umroh, mudah-mudahan diberi kemudahan agar segera terlaksana, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita ya, dan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya dan juga untuk keluarga yang sedang keluarganya ada yang bermasalah di Saudi Arabia. Semoga bisa membantu dengan doa dan tidak khawatir ya, semuanya itu sudah nasib. Jadi kita itu sebelum ke Saudi itu harus mempelajari dulu seperti apa sih culture dan peraturan, seperti apa sih situasi Saudi, hukum Saudi lebih penting juga seperti itu ya. Karena seperti saya yang berangkat dari PT, saya itu ada pembekalan dari PT ya. Jadi kita itu diberi pemahaman seperti apa sih culture Saudi, peraturan Saudi, seperti apa sih kita harus bersikap seperti itu ya. Dan termasuk hukum juga kita itu diajarkan ya. Di PT itu kita dibekali pembelajaran seperti apa sebelum berangkat ke Saudi Arabia. Seperti kalau untuk bekerja di rumahan ya, harus memahami seperti apa rumah Saudi, rumahnya orang Arab, kebiasaannya orang Arab, seperti itu ya. Dan kali ini saya mau sharing karena saya itu dari organisasi Garda ya. Jadi saya itu sering sekali mendapat pengaduan permasalahan dari berbagai permasalahan ya, dari seperti itu. Dan dari 2 tahun yang lalu permasalahan yang sama itu dari pengguna visa ziarah yang menyalahgunakan peraturannya seperti itu, dan ujung-ujungnya minta bantuan kepada kita seperti itu. Dan ini budaya yang tidak harus dibudayakan ya. Karena kenapa? Ternyata para pengguna visa ziarah itu menggampangkan sekali, yang penting mereka berangkat ya, sangat menggampangkan. Karena dengan pengalaman saya, seperti orang-orang yang mau berangkat dari Indonesia menanyakan tentang kerja di Saudi, tentang visa ziarah, jadi mereka itu dengan modal nekat berangkat ke Saudi Arabia itu, walaupun tahu peraturannya seperti apa, visa ziarah bukan untuk bekerja, tetapi mereka itu jawabnya, katanya kalau mereka mau pulang tinggal menghubungi KJRI, seperti itu. Jadi mereka itu sudah ada persiapan ya untuk merepotkan kita. Nah seperti itu. Ini pembelajaran sekali, karena misalkan kalau mau pulang mah tinggal menghubungi KBRI seperti itu ya. Tetapi ini perlu diketahui ya, benar-benar harus menekankan, dan untuk pelajaran kita semuanya yang belum berangkat terutama harus mempelajari seperti apa sih itu visa, seperti apa sih kerja di Saudi. Jadi jangan kita memandang ke Saudi itu dengan jumlah gajinya aja, karena kenyataannya realita di mana-mana ya, kerja itu sama ya, nggak di Indonesia, tidak di Saudi, tidak di Asia, tidak di Taiwan, Korea, Hong Kong, pada dasarnya bekerja itu sama ya. Karena kalau berangkat dengan niat yang dilihat cuma gajinya aja, pasti kalau sudah bekerja dengan rada capek, rada banyak seperti itu, pasti banyak keluhan. Yang penting kita niat kerja, jalani,
ya pasti kita kalau menjalani dengan niat bekerja dengan tulus, insya Allah semuanya tidak ada keluhan ya. Tetapi kebanyakan pengguna visa ziarah itu karena mungkin diiming-imingi sebelumnya juga dengan enaknya doang gitu kan, seperti katanya kerja jam-jaman juga di Saudi mah gampang seperti itu, tapi resikonya seperti disekap karena orang nggak kenal ya kan, penyalurannya juga bukan penyalur resmi seperti itu, resikonya itu lebih tinggi, resikonya lebih ke nyawa lagi. Nah, yang sekarang saya mau bahas ya, visa ziarah yang digunakan untuk bekerja. Jadi bukan sekedar untuk berhaji ya. Visa ziarah itu disalahgunakan sebagai sarana untuk masuk ke Saudi untuk bekerja ya. Seharusnya ya kita itu mentaati hukum ya. Karena kalau tidak mentaati hukum kan resikonya kita dapat hukuman. Seperti itu. Tetapi karena ya modal nekat itu mereka berangkat, tidak memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Seharusnya dipikirkan dulu sebelum berangkat ya. Karena visa ziarah itu sudah diterangkan di peraturan tidak boleh untuk berhaji, tidak boleh untuk bekerja, seperti itu ya. Jadi harusnya dijalankan dengan benar seperti itu, visa ziarah itu. Jadi yang saya mau bahas sekarang, berhubung ada laporan 2 minggu yang lalu ada TKW yang dilaporkan majikannya ke polisi Nuzha ya. Daerah Nuzha itu dekat antara Sarahera sebelum airport ya, pokoknya sebelum airport Nuzha itu, daerah itu sebelum Arab Mall. Yang penting ini permasalahan yang saya mau bahas, semoga menjadi pembelajaran untuk semuanya ya, dan semoga tidak ada lagi permasalahan visa-visa ziarah itu, karena Saudi itu dengan tegas ya, dengan tegas menghukum pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ya, seperti itu. Dan 2 minggu yang lalu itu ada laporan dari Indonesia ya, dari organisasi Garda juga, organisasi Garda Banten ya lebih tepatnya, melaporkan kepada saya minta bantuan supaya menelusuri keberadaan seorang TKW ini. Dia dengan paspor Abu Dhabi ya, ex Abu Dhabi, dan katanya dilaporkan majikannya itu dengan laporan tuduhan pencurian seperti itu. Dan setelah saya cari informasi kesana kesini ya, dan saya coba untuk menenangkan juga pelapor agar menyampaikan ke keluarga bahwa visa ziarah itu sekarang sudah dipermudah supaya cepat pulang seperti itu ya. Untuk yang mau pulang, yang tidak mau pulang juga harus pulang. Seperti itu kan. Jadi karena waktunya sudah habis, kan visa ada waktu tenggangnya, seperti itu, ada waktu habisnya. Jadi harus pulang. Jadi dikasih kemudahan sama pemerintah Saudi untuk dipermudah pulang, yang penting pesan tiket pulang, seperti itu ya. Saya tegaskan lagi agar keluarga tidak khawatir karena mungkin dari markas polisi akan dikirim ke kantor deportasi atau ke Semesi dan akan langsung pulang ke Indonesia, seperti itu ya. Jadi saya berusaha untuk menenangkan agar keluarga juga tidak panik ya, karena tahu sendiri kan hukum di Saudi seperti apa dengan tuduhan kriminal seperti itu ya. Dan kemudian ada info lagi, si TKW ini sudah di KJRI ya. Jadi si TKW-nya sudah dikabarkan di KJRI. Saya sudah merasa lega karena pastinya akan dipulangkan, seperti itu. Kalau sudah ditangani KJRI berarti dari kantor polisi sudah menghubungi KJRI dan akan diproses pulang. Tetapi ternyata tidak semudah itu karena dia ada tuduhan, seperti itu kan. Ada tuduhan dan katanya tuduhannya ini ada buktinya gitu. Yang dituduh mencuri itu ada buktinya, seperti itu. Jadi dia sekarang sedang menunggu proses hukum dan
mau banding seperti itu ya. Jadi akan dibawa ke mahkamah dan akan banding. Ya, kita mohon doanya juga kepada penonton saya ya, karena dia bangsa kita ya, sesama agama, sesama bangsa, jadi kita saudara. Walaupun saya juga nggak kenal seperti itu ya, dan pastinya penonton juga nggak kenal ya. Semoga juga ada keluarga yang menonton juga seperti itu ya. Kita harus saling mendoakan ya, harus mendoakan agar ada keringanan, yang penting dipulangkan seperti itu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kita bantu dengan doa, semoga saudara kita diberi keringanan dan dipulangkan. Seperti itu saja ya harapan kita. Tetapi ini ditekankan untuk semuanya ya. Sekarang lagi heboh visa ziarah yang bermasalah di hajian ya, yang digunakan untuk berhaji seperti itu, heboh sekali, dan banyak juga yang menjadi buronan saat ini ya, karena gara-gara yang iklan-iklan visa ziarah seperti itu. Visa ziarah itu pemerintah tidak salah ya, pemerintah Saudi ataupun pemerintah Indonesia tidak salah dalam mengeluarkan visa. Jadi yang salah itu pengguna yang menyalahgunakan visa tersebut ya. Ini kesalahannya ada di pengguna visa. Jadi di waktu yang 1 tahun itu juga tidak ada kesalahan. Orang yang berduit bisa sebulan sekali bolak-balik Indonesia Saudi, itu ya untuk diperuntukkan untuk itu, diberi kemudahan untuk bisa bolak-balik gitu kan. Tetapi disalahgunakan seperti untuk berhaji, untuk bekerja, itu yang tidak diperbolehkan seperti itu. Tapi harapan saya ya PT dibuka lagi nih, karena banyak sekali permasalahan dari visa ziarah yang kabur-kabur dari syarikah, yang pokoknya yang permasalahan visa-visa ziarah itu. Karena kenapa saya berharap PT dibuka lagi ya? Karena begini, pengalaman saya ya, karena saya pengalaman dari PT, berangkat dari PT. Jadi sebelum ke negara tujuan itu, kita itu ada pembelajaran, ada pembekalan moral, pembekalan ilmu, seperti apa culture, seperti apa hukum, seperti apa tempat tujuan negara yang akan kita datangi itu, seperti itu. Dan pengalaman saya untuk yang kaburan-kaburan syarikah itu, dia itu tidak paham. Dan kebetulan sekarang Saudi sudah modern juga seperti itu, tidak paham dengan culture, dengan kalau hukum mungkin mereka sekarang di media sudah tidak begitu seperti dulu lagi ya. Mungkin dengan sendirinya dari media mereka bisa memahami seperti hukum seperti itu. Tetapi kebanyakan dari culture ya, dari culture yang baru-baru datang ini, mereka tuh tidak tahu seperti apa culture-nya Saudi seperti itu. Tetapi ya seharusnya walaupun tidak tahu culture-nya Saudi, seperti apa rumah-rumah Saudi, karena mereka itu datang bekerja rumahan sebenarnya Maya. Mereka itu, tetapi mereka tidak paham seperti apa sih rumah Saudi itu, seperti itu. Yang saya maksud rumah Saudi itu ya seperti apa kondisinya, seperti apa besarnya, gitu, seperti itu ya, seperti apa. Jadi PRT di Saudi itu tidak seperti PRT yang di negara kita sendiri, seperti itu ya. Dengan di sini itu anggota keluarganya banyak, seperti itu ya. Dan perubahan waktu juga, perbedaan waktu ya, kadang-kadang warga Saudi itu malam itu tidak tidur seperti itu. Mungkin kalau untuk para pekerja mungkin sedikit keberatan ya, tetapi ya insya Allah semuanya itu tergantung majikan ya. Ada yang toleransi ya, mengasih waktu cukup istirahat, dan walaupun kerjaan banyak tetapi memberi cukup istirahat, karena itu hak kita semua ya. Kalau istirahat banyak itu hak kita semua. Tetapi saya harap PT dibuka supaya ada edukasi kepada semuanya yang mau datang ke Saudi atau kemana aja ya, tempat tujuan ke luar negeri kemanapun itu. PT itu sangat membantu ya, beda dengan syarikah. Syarikah itu tidak ada pembekalan. Karena saya sempat nanya-nanya yang dari syarikah itu, yang kaburan syarikah, mereka itu tidak ada pembekalan seperti saya.
seperti saya pembekalan seperti pembekalan tata boga, pembekalan culture, pembekalan hukum, bahkan kita itu dilarang untuk tersenyum kepada, tetapi sekarang sudah modern ya, sudah istilahnya masalah itu sudah tidak begitu vakum lagi gitu ya, sudah tidak begitu ketat lagi ya. Dan warga pribumi sekarang sudah care juga kepada warga asing seperti itu ya. Jadi masalah itu sudah tidak jadi masalah besar. Yang menjadi masalah besar itu harus memahami hukum, harus memahami situasi rumah yang akan tempat bekerja seperti itu, kalau memang datangnya untuk bekerja seperti itu. Nah, demikian ya sharingan saya, pengalaman saya dari pengaduan seorang TKW yang bermasalah ya. Kita harap dan kita bantu dengan doa juga agar tidak dapat kesulitan ya. Semoga KJRI juga bisa memberi pembelaan ya di mahkamah nanti, yang kita harapkan dia diberi keringanan dan dapat pembelaan yang layak agar segera dipulangkan saja. Terima kasih untuk yang nonton sampai selesai ya. Insya Allah sharingan saya ini bermanfaat untuk visa ziarah yang lagi-lagi bermasalah ya. Memang visa ziarah itu bermasalah di berbagai aspek ya. Jadi tidak hanya hajian, disalahgunakan juga untuk bekerja seperti itu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan komen-komen untuk konten saya selanjutnya ya. Dan komen sesuai video ya. Artinya nonton ya. Kalau tidak komen sesuai video berarti tidak nonton sampai selesai gitu. Jadi mungkin cuma komen udah ditinggalkan seperti itu ya. Ya mudah-mudahan bisa nonton sampai selesai karena ini penting sekali. Tetapi bisa di-share ke media sosial agar yang mau menggunakan visa ziarah juga dapat informasi yang istilahnya untuk pembelajaran. Oh, harus hati-hati seperti itu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.